Selamat datang di kanal YouTube saya kembali. Bersama dengan saya adalah Dani Beler yang dari tadi gue puji kemampuannya untuk membuat virtual background ini brilian sekali ini. Mantap bang. Asli dia kayak beneran kayak bukan green screen gitu. Rapi banget ya. Kok bisa gitu ya? Iya. Gua ngeriset banyak orang, kenapa lu tertawa melihat suatu fenomena, kenapa lu tertawa menonton video, kenapa lu tertawa mendengar materi stand up dan lain-lain. Jawabannya adalah karena itu lucu. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa itu bisa lucu? Hampir rata-rata orang nggak bisa jelasin kenapa itu lucu. Perkenalan itu perlu, makanya di awal rata-rata komika memperkenalkan diri dia dengan background dia. Lanjutan ini sebenarnya bisa lucu asal yang dua ini bisa diterima oleh penonton. Solusi gua adalah lu kasih general dulu, baru lu kerucutkan. Semakin lu menjelaskan arah punchline lu, semakin akan terbaca oleh penonton. Cahaya bang, gara-gara cahaya. Tapi lu belakang nggak pakai green screen ya? Nggak pakai, tembok gue biasa. Kok bisa gitu ya? Kok rapi Karena banget kalau biasanya kalau minim cahaya itu buruk memang tuh, jadi kelihatan garis-garisnya. Iya. Gue juga kalau gerak kelihatan bang tuh. Iya betul. Kalau lagi gerak sih kelihatan. Tapi pas lagi kayak gini nih sekarang nih rapi banget dah kayak gue mau nanya lu lagi di Bali atau gimana sih kok kayak gitu. Oke. Tapi hari ini yang lagi lu lihat adalah dua orang yang bisa dikategorikan sebagai duo pendongeng karena dua-duanya ini seneng dongeng. Bahkan kalau gue pikir-pikir ya Ler ya, bukan cuma di stand up gue doang yang storytelling. Gue kalau nulis buku bentuknya kayak lagi bercerita, terus dalam segala macam kesempatan tuh gue senengnya cerita. Dari gue kuliah juga sukanya cerita mulu. Nah, Beler ini sebenarnya juga lagi punya sebuah webinar, namanya tipis-tipis webinar, persembahan dari Pecahkan, yang lu bisa ikut sertai. Gimana coba ngomongnya? Lu bisa ikutan 30 Oktober 2021 jam 3 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, live via Zoom. Itu adalah Rp110.000 per peserta. Dan kalau misalnya lu belinya yang Rp165.000 itu bonus digital download Beler Evolution. Tapi penawaran ini terbatas, jadi buru-buru. Dan tipis-tipis webinar ini judulnya adalah storytelling yang memancing. Bagus. Kalau saya memancing kerusuhan saya seringnya. Tersinggungan. Makanya kita opsional bang. Nah ini cocok untuk level pemula atau menengah. Dan kalau lu bertanya-tanya pemula itu seperti apa, intinya sih belum pernah stand up lah, belum pernah ikutan open mic, terus dan kalaupun pernah masih boleh minta tepuk tangan nggak gitu, masih kayak gitu. Benar kata MC ya. Ya benar kata MC, ya benar kata MC gitu. Sekali lagi storytelling yang memancing adalah tipis-tipis webinar. Beler akan berbagi ilmu tentang gimana caranya menyisipkan storytelling dalam stand up lu. Sesuatu yang menurut gue kepake di luar stand up juga. Dan Beler memang dikenal sebagai orang yang banyak storytelling. Nah kita akan berbagi cerita, nggak mesti materi stand up ya, Ler, cerita aja. Gue cerita, habis itu lu cerita, biar yang nonton mendengarkan dongeng kita, habis itu ntar kita ngobrolin kenapa cerita itu enak banget ya, storytelling itu enak banget. Lu dulu apa gue dulu nih yang cerita? Bang Panji dulu boleh? Gua, oke. Ya. Gue mau cerita sesuatu, sebenarnya ini adalah behind the story dari beat gue tentang orang buta. Gue pernah bawain di Pragiwaksono, Comedy Special. Ini cerita tentang kenapa gue bisa deket sama beberapa orang buta. Jadi gue tuh sebenarnya pertama kali bersinggungan dengan orang buta beneran, maksudnya berteman gitu ya. Itu dulu gue ikutan program Ler, namanya Bioskop Bisik. Lu pernah denger nggak Bioskop Bisik? Bioskop Bisik? Iya, Bioskop Bisik. Wah belum pernah dengar gue bang. Bioskop Bisik itu kegiatan sosial di mana relawan, saat itu gue dan beberapa orang lain, itu menjadi pendamping orang buta untuk nonton bioskop. Jadi kan teman-teman kita yang buta kan sebenarnya pengen juga bukan nonton bioskop, pengen menikmati bioskop, nggak bisa nonton kan. Mereka pengen menikmati bioskop gitu. Kata siapa saya buta tidak bisa menikmati, kata mereka. Saya bisa menikmati, tapi saya butuh dibisikin ketika
ketika adegan dan bukan dialog gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kalau misalkan dialog dia masih dengar, kurang ajar kau gitu. Tapi setelah itu tuh mereka nggak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka mesti dibisikin sama relawan. Jadi penjahatnya dipukul sama jagoannya gitu sepanjang film. Nah karena saya kan orang baik ya Denny Beler ya. Saya ini orang baik loh. Walaupun banyak yang benci sama saya. Baik saya ini. Gue pikir gue mau ikutan. Kebetulan sahabat gue yang nawarin. Mau nggak lu ikutan bioskop bisik gitu. Terus gue ikutan. Kayaknya total mungkin udah 3 kali gue jadi relawan untuk bioskop bisik. Dan pertama gue merasa awalnya kagok, tapi gue lama-lama merasa ini pekerjaan menarik juga ya, membuka cakrawala bahwa teman-teman kita yang buta ini butuh bantuan untuk menikmati yang kayak gini-gini gitu. Karena gue inget salah satu pengalaman, jadi ada banyak kendala sih intinya kalau kita mau ngebisikin. Pertama kali banget, gue selalu larut sama tontonan, jadi gue nggak refleks ngebisikin dia. Jadi orang butanya harus nanya apa nih. Oh iya gue lupa cerita gue. Kepala gue nempel ke kupingnya, tapi mata gue masih ngeliatin adegan. Gue seru sendiri kata gue. Kagak bisik-bisik. Orang butanya sampai rasanya apa nih. Oh iya gue lupa. Sorry gue bisikin gitu kan. Jadi refleksnya itu masih belum terlatih. Nah di kali kedua udah refleks. Tapi saat yang kedua tuh bioskop bisiknya adalah untuk film gue sendiri, Insya Allah sah pertama. Ada banyak orang tuh. Nah kadang-kadang si orang butanya tuh minta dikasih tahu aktornya siapa, karena nggak semuanya buta dari lahir. Ada yang mungkin karena kecelakaan atau mungkin ada kondisi lah yang membuat matanya jadi nggak bisa ngelihat. Jadi kadang-kadang gue bisikin, yang main jadi Raka tuh saya gitu. Itu aja aneh. Yang main Raka tuh saya gitu. Hah? Main Raka Mas Panji? Iya. Oh masa sih gue jadi iya bener itu gue, lu gak kenal banget orang gue asal itu gue gitu, namanya juga acting. Dia bilang suaranya beda ya kan namanya juga acting. Terus udah gitu dikasih tahu yang ini Titi Kamal, oh gitu. Terus udah gitu ada Reza Rahadian kan jadi cameo ini Reza Rahadian. Terus udah gitu ada Arif Tulang gitu. Terus ada sekali waktu ini Ardit Erwanda. Terus orang nanya siapa tuh yang jadi ojol? Oh itu Ardit Erwanda. Terus dia bilang, siapa tuh Ardit Erwanda? Terus gue bilang, siapa ya? Ada teman saya, kata gue. Teman saya, itu bukan deskripsi yang wajar ya maksud gue. Di mata dia kayak, siapa tuh Heru? Temen gue, ya nggak ngebantu. Gue bingung. Dia nggak tahu Ardit Erwanda, gue jelasin gue bilang gitu, temen gue aja. Temen gue maksudnya. Tapi dari situ gue tertarik untuk terlibat lebih dalam. Terus gue ditanya nih, jadi ternyata sekali waktu tuh nggak tahu yang kedua atau yang ketiga, tunanetranya orang-orang butanya itu datang dari sebuah yayasan, namanya Yayasan Mitra Netra. Yayasan Mitra Netra ini kalau kata Bang Jack itu sekolah untuk orang-orang spesial, semacam sekolah X-Men kayaknya tuh. Iya. Terus gue disuruh datang ke sana ngajar stand up komedi. Gue bilang dengan senang hati. Gue mau lah berbagi karena menurut gue siapapun bisa stand up. Apalagi kalau lu punya keresahan yang spesifik yang menjadi buta, pasti ada yang menarik dari pengalaman hidup lu. Nah gue datang ke sana sumpah. Emang gue datang siang ya. Tapi kadang-kadang kan ada rumah yang saking gedenya kan siang pun nyalain lampu. Ya betul. Ya kan karena kalau misalkan jendelanya nggak terlalu banyak atau terlalu banyak sekat, kan lu nyalain lampu ruangan. Gue masuk lampu kagak nyala, gue hampir aja ngomong gelap ya nih ruangan. Gue lupa yang menyambut gue orang buta. Jadi waktu gue nyampe, yang nyambut gue di depan rumah tuh orang buta. Dan orang butanya jalan, ya gue tahu pasti dia terbiasa ya. Jadi dia nggak butuh bantuan tongkat, dia tahu apa ada di mana. Jalan normal aja, asli jalan normal aja. Terus gue hampir ngomong agak gelap ya rumahnya. Terus gue baru sadar ya mereka mah nggak butuh nyalain lampu, orang mereka nggak ngelihat. Terus orang ini naik tangga, turun tangga, masuk ruangan, nggak ada salah-salahnya, nggak ada salah-salahnya sama sekali. Ini ruangan ini pas gue lihat bener wah sekali. Gue sempet mikir kalau lu buta dan lu pelupa, wah lu parah banget sih. Wah, hidup lu susah banget. Iya bener dah. Jadi kalau lu buta, lu harus minum Cerebrofit, kan? Scotch Emulsion, makanan bergizi, tidur jangan begadang. Kalau enggak lu skip dulu.
Kasihan kan Betul. ya, ini adalah ruang tidur tapi ternyata kamar mandi gitu kan. Iya. Tapi ada sekali waktu, sumpah gue nggak bohong. Sekali waktu dia lagi jalan, terus dia diem bek gitu. Sekarang gue di belakang kan, ini orang diem. Terus dia bilang, bentar, gue lupa. Oh iya gitu. Kata gue, wah ada lupanya juga tipis-tipis dia. Terus udah gitu, mulailah gue ngajar. Terus ada sekitar, kalau gue nggak salah itu mungkin 30 kayaknya. 30 orang buta. Ngelilingin gue dikelilingin orang buta. Kocak dah. Terus gue sadar gue kagok bersosialisasi sama orang buta. Disitulah gue merasa kayaknya gue harus membiasakan diri untuk bergaul sama orang dengan berkebutuhan khusus ya, entah itu buta, entah itu pengguna kursi roda segala macam ya. Karena seperti yang gue cerita di Beat, ada satu orang bertanya, emang orang buta seperti kami ini bisa stand up? Terus gue bilang bisa lah, orang siapapun ya yang dengan disabilitas, yang difabel bisa stand up. Dani Aditya juga stand up walaupun materinya agak dark. Terus dia bilang gini, boleh dijelasin nggak materi dark itu apa? Buat kami semua juga dark. Terus kata gue, anjing, kata gue, salah ngomong. Tapi mereka dia ketawa, yang lain ketawa, terus gue ngerasa aduh alhamdulillah, gue pikir tersinggung, ternyata bercanda. Nah sisanya gue mengamati bahwa emang ternyata mereka bercandanya sih cukup ekstrim, dan gue belajar bahwa kadang-kadang persis kayak kita, kalau kita nggak nemu cara untuk menertawakan keadaan kita, depresi kita mungkin. Jadi kita belajar untuk menertawakan. Nah terus itu ditutup dengan foto-foto, terus disitulah gue baru ngeh kalau mau foto sama orang buta sebaiknya ruangan jangan berisik. Karena yang megang kamera tuh selalu ngasih tahu, kamera sebelah sini ya, kamera sebelah sini. Karena mereka buta kan. Nah, ruangan berisik. Yang buta nggak dengar kamera di mana. Jadi ngadepnya tuh mencar, ada yang ngadep sini, ada yang ngadep sana. Atau gue, aduh ini gimana nih, mesti dirapihin dulu. Terus sampai akhirnya ada bapak-bapak, gue lupa namanya, mohon maaf ya, gue lupa nama bapak ini siapa. Tapi bapak ini bilang, jangan berisik itu, kameranya di mana? Kameranya di mana? Ya dengerin. Habis itu sebelah sini. Oh iya, pada ngerapat. Terus si bapak-bapaknya tuh ngedumel, si bosnya Yayasan Mitra Netra, dia bilang, susah banget sih orang buta mau foto aja ribet. Emang habis fotonya mau diapain sih? Dilihat. Gue, ini bercandanya ekstrim banget. Tapi itulah cerita dibalik kenapa gue akhirnya memulai. Abis itu banyak yang berubah. Makanya pertunjukan gue didesain ramah disabilitas. Waktu Pragiwaksono sampai ada guide blognya untuk orang buta dan segala macamnya. Nah itu cerita, itu dongeng dari gue. Untuk Anda. Dani Beler sekarang dongeng. Oke, bentar Bang. Kita kelas dulu. Set. Nah, dari tadi ada pop up WhatsApp terus gitu. Biasanya kalau habis buka bokep memang suka banyak pop up tuh, tapi iklan biasanya tuh. Cerita apa ya? Banyak Bang gua yang pengen diceritain sebenarnya. Kayaknya Bang Panji juga sama gitu. Maksudnya menelaah dari sisi kayaknya kalau diceritain seru nih gitu. Tapi kan mengetahui cerita mana yang kira-kira menarik itu yang susah gitu. Betul, itu yang butuh keberanian untuk nyoba dan gagal. Waktu kemarin tur tuh gue pengen buat cerita Bang. Oke, asik. Bella Revolution kan ke 7 kota nih. Iya. Gue kan niatnya tur untuk ngecek ombak bahwa pasar gue tuh sebanyak apa gitu di daerah Jawa Barat. Akhirnya gue tur ke 7 kota. Salah 2 kotanya adalah Garut dan Tasik. Yang dimana Garut dan Tasik itu notabene-nya kota periangan, ya kan? Jadi dia dempetan gitu. Dan gue ngambil 2 kota tersebut. Terus gue ngecek dong sebagai orang yang secara karir agak ragu nih, secara exposure gitu. Terus gue ngecek ke komunitas Tasik. Gue bilang, di sini orang lebih kenal Zawin atau Remin, karena materi gue ada bahas mereka berdua. Terus yang Tasik bilang di sini lebih kenal Remin Bang. Oh gitu. Terus gue datang ke Garut, gue bilang di sini lebih kenal Zawin atau Remin. Terus mereka bilang lebih kenal Zawin Bang kalau di sini. Terus gue mikir Bang, berarti kan dari 2 kota tersebut nggak ada yang kenal gue ya. Wah itu stres gue Bang. Stres gue, kata gue anjing. Gue takutnya nggak ada yang nonton gitu. Gue takutnya nggak ada yang nonton karena yang mereka tahu kan Zawin dan Remin. Tampillah gue di Tasik tuh.
sebagai kota pembuka. Terus gue bawa opener kan dari Bogor namanya Panca. Ada komika baru dari Bogor. Tiba-tiba full tuh yang datang penuh, satu ruangan penuh. Kata gue, wah alhamdulillah nih gitu. Nah pas Panca tampil di awal, ada yang instastoryin Panca, tapi ngeteknya Dani Beler. Nih gue bingung nih bang, maksudnya apa gitu, kayak ternyata gue dapat kesimpulan baru gitu. Ternyata orang bukan cuma kenal Zawin di Tasik, tapi dia nggak tahu gue mukanya kayak gimana juga gitu. Gue wah itu pengalaman paling paling mantep dah bang menurut gue. Ya ampun. Mantep kayak, aduh, lu kan kalau Bang Panji kan terus emang tahu nih pasarnya mau sebanyak apa, terus emang sering singgah gitu. Nah itu pertama kali gua tur tuh kesannya kayak gitu kayak, gue lanjut nggak nih ya kota ketiga? Gue jadi agak ragu gitu bang. Gue jadi agak ragu. Terus akhirnya kota ketiga Bandung gue pastiin. Coba di sini ngacung deh siapa yang nggak kenal gue, langsung to the point aja. Terus berapa banyak yang angkat tangan? Wah hampir setengahnya bang barisan belakang. Gua kata itu pengalaman berkesan banget bagi gua gitu. Nah itu kenapa pengen gua ceritain di sini gitu. Bah, apalagi ya cerita ini kemarin bokap gua meninggal. Bokap gua meninggal. Ini pertama kali gua ngerasain bang. Ternyata gua waktu bokap gua meninggal tuh kan masuk ambulan, ya kan, di samping jenazah bokap gua nih. Terus ambulan gua tuh kebut-kebutan. Sementara waktu gua pengendara motor, gua risih sama ambulan yang kebut-kebutan. Kata gua, kenapa sih orang meninggal kan udah meninggal gitu, masa nggak usah buru-buru nggak akan hidup lagi juga gitu. Tapi ternyata gua dapat perspektif baru bang. Fungsi dari ambulan ngebut ini supaya ngejar matahari, karena bokap gue meninggal tuh 4:30, dikubur 5:30, buru-buru untuk ngejar matahari. Dan bener aja karena macet, terus lampu merahnya panjang segala macam, nyampe maghrib. Itu di sana nggak ada penerangan bang, pemakaman. Akhirnya lu tahu apa? Ada satu orang yang inisiatif masukin motornya ke kuburan, nyalain motor terus senternya pakai motor aja. Gue bayangin lucu banget ya. Ada orang pemakaman disinarinya pakai motor ya. Iya pakai motor, dia sengaja gitu nyetater. Kata gue, siapa yang gerung-gerung nih? Taunya stangnya dikebawahin, diketanahin. Oh buat pencahayaan gue, gila. Panjang umur tuh orang-orang kayak gitu. Respect banget. Gue waktu itu juga kadang-kadang lucu ya. Kita kadang-kadang di tempat-tempat yang nggak semestinya tuh suka nemu lucu. Iya. Kenapa kayak gitu ya? Kayak gue waktu bokap gue meninggal, itu dimakamnya di Tanah Kusir, dan anak-anak juga dapat infonya. Teman-teman pada nyamperin ke makam, ke tempat pemakaman. Terus orang-orang pada WhatsApp gue kan, ini gue lagi di tengah-tengah nangis WhatsApp gue, Enji terus bro kayak gue kesana, di mana sih di Tanah Kusir yang sebelah sini gitu. Terus itu bokap gue dimakaminnya, gue lagi berusaha untuk mengingat, tapi kalau gue nggak salah sih setelah zuhur ya, atau setelah asar ya, gue lupa. Tapi masih terang. Siang lah. Terus udah gitu, semua teman gue yang ngelapor mau datang, kecuali J-Flow. Gue pikir J-Flow, katanya J-Flow mau datang, kenapa nggak datang gitu. Pas udah selesai acara, gue sama kakak dan adik gue habis doa, kami mau pulang, tiba-tiba J-Flow lari, tok gitu. Ji turut berduka ya, oh datang juga nih orangnya, turut berduka ya Ji. Ya sama-sama Jos. Sorry gue terlambat. Iya nggak apa-apa. Gue pikir dia mau ngelanjut cerita, gue ada kerjaan dan segala macam ya. Terus bilang, gue sebenarnya dari tadi udah di sini. Kata gue, di mana lo kok? Gue nggak ngelihat. Iya tapi gue nggak tahu nama bokap lu siapa. Pas gue nyampe ke Tanah Kusir, ada orang lagi di makam. Jadi cuma ada 2 pemakaman tersebut sama pemakaman bokap. Nah, J-Flow nggak tahu nama bokap gue siapa. Jadi dia ada di situ, ikut dan penuh. Dia bilang, gue nggak bisa ngeliat lu ada di mana. Gue pikir lu turun ke liang lahat dan segala macam. Jadi tunggu. Gue nyari siapa nih, kok anak-anak gak ada yang dateng, kata dia temennya Panji gak ada yang nongol, gak ada yang gue kenal. Pas udah selesai, lah Panjinya mana? Pas dia nengok, loh itu Panji. Terus dia bilang, itu kenapa gue telat? Jadi gue dari tadi udah di sini. Oh iya gak apa-apa. Tadinya gue gak mau ketawa kan, walaupun itu lucu. Karena gue masih sedih kan. Gue diem aja. Tiba-tiba Josi bergumam yang bikin gue ketawa. Dia habis diem, dan gue diem, terus dia bilang,
berarti tadi yang gue doain siapa ya? Kata gue, siapa yang lu doain? Kebayang gak? Jadi Jeff Lo datang ke pemakaman, ngelihat ada orang di makamin, didoain. Pas dilihat, itu bukan makamnya Panji lah. Siapa yang gue doain berarti tadi? Ini lucu banget. Tapi itulah storytelling ya. Gua punya cerita, Beler punya cerita, dan banyak sekali beat yang nempel di benak gua itu beat storytelling. Kayak contohnya Radit tuh, dia salah satu beat storytellingnya lucu banget yang selamanya top of mind. Orang kalau nanya beat yang pertama kali lu inget, itu antara beat bunuh dirinya Awe atau beatnya Radit soal pembantunya itu kesurupan, dikirim orang yang dia benci setan, tapi setannya salah masuk. Jadi harusnya masuk ke pembantunya Radit yang namanya Ina, tapi salah orang gitu. Jadi dia, aku benci kamu Ina, aku benci Ina gitu. Terus dia gitu, hah? Tapi itu bukan Ina. Terus setannya, Ina mana? Kata gue, masih sempetnya nanya, hah? Ina mana? Tapi itu lucu banget. Kenapa menurut lu, Ler? Kenapa menurut lu, kita tarik dari awal deh. Kenapa menurut lu kalau orang belajar stand up basic, salah satu, terutama ini eranya Ramon Papana ya, dulu banget. Kenapa kita tuh dilarang ngebeat lewat storytelling? Kalau dulu tuh, lu pernah denger nggak yang kayak gitu-gitu? Pernah. Kenapa tuh, Ler, menurut Karena lu? kepanjangan kali, Bang. Storytelling kan formatnya bercerita ya. Kita nyampein cerita. Jadi memang kalau dalam format stand up, apalagi yang zaman dulu yang harus tap-tap ger, itu storytelling tuh kurang akurat di saat itu gitu. Storytelling tuh panjang banget setupnya. Jadi mungkin dikira tidak efektif. Tapi kenyataannya di Indonesia tuh penonton kita tuh seneng banget tuh denger yang kayak gitu-gitu, nempel mereka. Nah, kenapa menurut lu? Kayak tadi kita cerita, gue denger cerita lu, gue seneng, lu juga insya Allah seneng, yang nonton juga seneng. Kenapa kira-kira orang Indonesia tuh seneng banget denger storytelling gitu? Karena menurut gue dari lahir kita biasa didongengin, Bang. Apapun hal pasti ada narasinya kan. Nah, kita tuh tertarik sama narasi. Kayak ada orang kecelakaan. Kita kan udah tahu ada orang kecelakaan, tapi yang kita tunggu adalah ceritanya. Kenapa sih? Kronologisnya gitu. Nah, itu yang ditunggu. Betul. Iya, kelihatannya orang tuh selalu ingin tahu lebih dari sekedar kejadiannya. Tapi betul. Apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Iya, betul. Lu sendiri punya beat storytelling yang lu suka nggak? Punyanya anak-anak. Kayak G punya storytelling panjang banget tuh soal rumah kebakaran. Boris. Boris yang mana? Boris. Yang ini dia lahir anak kecil Kristen di tengah-tengah orang Islam. Oh iya. Itu benar. Ya, bagus itu. Itu bagus. Sama beatnya Bang Radit paling yang itu Anissa ngelahirin. Oh iya. Itu bagus tuh. Nah, apa yang menurut lu gimana? Karena tadi kita sempat ngomong bahwa storytelling itu cenderung suka kepanjangan. Biasanya lu kalau lu aja gitu ya nulis materi storytelling gitu, atau lu ngelihat materi storytelling yang lu suka, dia tuh punya elemen apa di dalam sebuah beat storytelling yang membuat akhirnya ya udah nggak apa-apa lu pakai storytelling walaupun emang panjang ceritanya. Harus ada apa tuh, unsurnya apa? Biasanya sih kalau gua menerapkan karakter, yang pertama paling penting karakter tuh. Tentang siapa sih yang lagi diceritain gitu. Perannya apakah kita sebagai orang ketiga atau orang pertama sebagai pelaku. Karakter tuh yang paling penting tuh, orangnya kayak gimana. Yang tadi Bang Panji nyeritain si Jeff Lo kan, dia orangnya kayak gua salah kuburan nih. Ini kan lugu kan orang. Jadi kita tahu tuh karakter. Terus tujuannya apa? Setelah kita tahu karakter, lalu tahu tujuan dia apa, terus tiba-tiba ada penghalang atau ada halangan yang menghambat tujuan tersebut. Baru di endingnya penyelesaian. Kadang-kadang yang orang banyak lupa, nggak harus happy ending dalam sebuah storytelling tuh. Kadang-kadang bisa sad ending, kadang-kadang bisa gantung, gitu. Jadi yang paling penting sih itu karakter, tujuan, halangan. Baru dan itu juga mungkin yang bikin orang seneng ya, karena elemen penceritanya lengkap, karakter, tujuan, halangan, penyelesaian gitu ya. Dan betul. Seperti umumnya cerita yang pada akhirnya kita suka sebenarnya lebih kepada cara si karakter ini mengatasi masalahnya ketimbang sekedar penyelesaiannya gitu ya. Betul. Gue juga kadang-kadang punya gantung.
gue punya beat serupa kayak beat pertama kali nembak cewek di Pragiwaksono tuh gue pernah bawain beat storytelling tentang pertama kali nembak cewek. Itu kan panjang dari yang mau nembak di Biang Lala, terus mau nembak di segala macem, dan buntu-buntu juga gagal nembak di Balada Kera gitu. Tapi yang nonton ngeh gitu karakternya si Panji, tujuannya pengen nembak, tapi halangannya bertubi-tubi, ujungnya juga nggak happy gitu, tragis. Iya. Sih. Iya betul. Nah, apakah storytelling ini sesuatu yang karena kalau gue tuh berkebalikan sama orang, kadang-kadang tuh gue ngajarin ya untuk orang yang baru belajar stand up. Biasanya gue suruh cari tahu cerita dalam hidupnya yang lucu, habis itu pepetin seefektif mungkin gitu, karena emang orang Indonesia kan kalau ngomong kan suka kemana-mana gitu ya. Betul. Kalau lu sendiri gimana? Apakah storytelling jadi salah satu cara untuk memulai belajar justru, atau di lu ngerasanya storytelling kayaknya belakangan deh, mending basic dulu setup punchline gitu. Gimana kalau lu? Nah kalau gue prinsipnya gini, nggak semua orang bisa ngelucu, tapi gue pastiin semua orang bisa cerita. Cerita apapun gitu, entah cerita apa yang dia lihat, entah cerita masa kecil dia bisa menceritakan itu. Untuk bisa lucu mungkin nggak bisa, melalui ceritalah awalnya kita harus memulai gitu. Dulu juga gitu, semua rata-rata gitu kan Bang ya, dulu semua materi itu pasti storytelling kan, belum ada yang terlalu spesifik kayak one liner gitu kan. Betul. Di awal-awal memang betul seperti itu. Kita dengar beatnya Ernest ya di stand up Indo, di stand up night 1 13 Juli yang di Comedy Cafe, itu kan cerita tentang tato anaknya. Iya, betul. Dan nama anaknya. Terus udah gitu kayak si Radit juga cerita yang kesurupan juga gue dengernya di situ. Terus kayak siapa aja, Mongol bahkan. Mongol tuh beat awalnya tuh storytelling semua sebenarnya. Jadi memang ya mungkin karena kita mudah bercerita gitu ya. Nah, dan bener lu bilang mungkin lu nggak bisa bikin joke, tapi lu bisa cerita. Nah, tapi tadi lu bilang cuman kendalanya adalah mungkin ceritanya nggak lucu. Tapi di sisi lain lu pasti tahu ini cerita lu gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang kita lakuin apa kalau gitu untuk membuat ceritanya lucu? Apa yang kita mesti taruh gitu? Apakah have punch ataukah apa gitu? Apakah ceritanya harus begini gitu? Kalau gue pribadi, Bang, pertama pertanyaan paling besar adalah gimana caranya lu menentukan cerita yang lu lempar tuh menarik. Dari sekian banyak cerita, misalkan lu hidup 30 tahun, dari 30 tahun ini mana cerita yang paling menarik menurut lu dan lu rasa kayaknya orang juga sepakat ini menarik gitu. Itu kan butuh sense, butuh jam terbang ketika lu ngutarain gini, delivery-nya gini, oh ternyata kena nih timingnya gitu. Nah, setelah lu sudah tahap mengetahui bahwa kayaknya cerita ini yang menarik karena gua rasa ini beda, karena gua rasa orang tertarik karena faktor A, B, dan C, baru yang dilakukan adalah memberikan bumbu. Nah, kebanyakan storytelling tuh plek gitu aja, story nyatanya aja. Tapi kan kalau dalam stand up, kesenian ini memiliki teknik, ada hiperbola, ada rule of three segala macam. Nah, bumbu ini yang dimasukin supaya cerita kita tidak terkesan membosankan. Maka dibutuhkan yang tadi Bang Panji bilang half punch. Punch kecil itu yang akan bikin orang betah nungguin setup sepanjang itu gitu. Tapi jangan dilupain bahwa setelah half punch itu pasti ada big punch atau punch yang besar di endingnya. Kayak gitu. Kayak Kenapa Ler? Ya kayak beat Bang Panji nih. Gua kalau nonton Bang Panji, walaupun setupnya panjang, tapi gue sebagai pendengar atau penonton tuh betah. Nggak mau bete, nggak mau putus nih koneksinya, enggak. Tapi gue sabar karena memang yang dijanjikan punchline-nya sepadan dengan apa yang diberikan setup gitu. Ya. Untuk yang familiar dengan beat Shanghai, itu tuh beat storytelling yang panjang, dan itu salah satu beat favorit orang-orang. Bahkan beat story, gue kalau corporate gig hampir selalu gue tutup pakai itu. Dan itu juga memiliki sejumlah half punch di tengah-tengah, terutama karena halangan karakternya tuh bertubi-tubi juga gitu. Biasanya tuh setiap kali ketemu halangan tuh di situ tuh tempat masalah, tempat punchline-nya, betul. Jadi si beat itu kan tentang gua pergi ke Cina nggak bisa bahasa Mandarin, kemudian ketabrak berkali-kali situasi yang mengharuskan gua ngomong Mandarin gitu. Oke,
palingan nanti di tipis-tipis webinar mungkin yang akan didalami juga, atau setidaknya orang bakal nanya ya soal pakai yang mana nih untuk have punch yang apa gitu. Kalau lagi ada mau cerita gue kayak gini, gue taunya make rule of three di mana, atau gue make apa di mana, mungkin itu juga akan jadi pertanyaan orang ya, Ler. Betul. Ya. Apa aja sih sebenarnya yang akan lu kurang lebihnya yang akan lu bagi di tipis-tipis webinar? Membuat cerita yang menarik itu yang pertama, terus yang kedua kata terlalu itu penting. Terlalu panjang nggak baik, terlalu singkat juga nggak baik. Makanya kita nyari titik idealnya. Kalau tadi dibilang rumus dari mana ya? Kira-kira gue naruh punchline-nya di mana nih? Di cerita yang mana? Di bagian yang mana? Itu mempengaruhi sebuah cerita itu menarik atau enggak. Kadang-kadang Bang Panji kerasa nggak kalau misalkan orang mau storytelling tapi terlalu banyak ngasih hal punch sehingga diperkosa punch-nya, terus flow-nya jadi rusak. Ya. Nah, betul gue setuju. Saking pengen banget lucu gitu. Insecure biasanya, setuju. Takut nggak lucu, dihajar terus. Betul. Tapi poin ceritanya jadi berantakan gitu kali ya. Nah, ya betul. Nah, itu yang akan dibahas nanti, bagaimana menjaga flow kalau misalkan ceritanya udah solid. Terus ngasih bumbu supaya ceritanya tetap menarik, orang tetap mau dengar, nggak mau cabut ketika lu bercerita. Dan itu langkah awal bercerita. Konon kabarnya ya, Ler, itu juga salah satu alasan kenapa Partikelir nggak disukain orang. Katanya ini film takut banget nggak lucu sih, dikit-dikit punchline. Gue inget banget tuh beberapa komentar. Ini film kayaknya pengen banget ketahuan yang nulis stand up komedian kali ya. Abis di semua kesempatan tuh ada aja lucunya. Dan memang gue rada insecure karena gue waktu itu nulis film dengan pemahaman LPM gitu. LPM gue nggak boleh surut nih ya, tapi filmnya jadi apaan sih ini, gue dikit-dikit bercandaan gitu. Oke, untuk yang lagi nonton lo bisa ikutan tipis-tipis webinar storytelling yang memancing bersama dengan Denny Beller itu tanggal 30 Oktober live via Zoom, harganya 110.000. Ini webinar aja, tapi kalau lo bayar 165.000 rupiah, webinar plus digital download Beller Evolution. Di situ juga lo bisa ngelihat kemampuan Denny Beller dalam storytelling. Silakan daftar di pecahkan.com. Masuk ke pecahkan.com, lo akan ada banyak pilihan. Sebenarnya lo bisa belajar gratis juga, bisa beli buku juga. Tapi kalau misalkan lo pengen ikutan tipis-tipis webinar, silakan ikutan. Tipis-tipis webinar sebelumnya itu Remin belajar nulis joke rapi ya. Menulis joke yang rapi. Betul. Materi yang rapi, betul. Nah, yang Beller adalah yang storytelling yang memancing. Jadi kan kita punya workshop tipis-tipis respect dan punya tipis-tipis webinar. Nah, kalau workshop tipis-tipis respect, biaya investasinya lebih gede. Lu sebulan 4 kali pertemuan, ketemu sama Beller, Remin, Awe, dan gua. Nah, kalau tipis-tipis webinar itu sekali doang dan ada judul spesifik gitu. Kayak sekarang storytelling, mungkin ada belajar one-liner, nanti mungkin belajar act out, ada yang belajar penggunaan majas, beda-beda. Nah, tapi sekali lagi 30 Oktober, 110.000 rupiah kalau webinarnya aja, 165.000 rupiah dengan digital download Beller Evolution. Daftar di pecahkan.com. Beller, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bang Panji. Sukses ya, nanti di tipis-tipis webinar gue bakal nanya yang banyak. Bang Beller, saya nggak lucu nih, ntar gue gitu. Thank you, Ler. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gue. Gue mau ngasih tahu bahwa gue membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik, silakan mampir ke home, klik join.